Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Senin tanggal 4 bulan Safar tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tafsir surat Al-Qadr. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membacakan riwayat-riwayat yang banyak tentang malam Lailatul Qadar. Demikianlah para ulama di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, mereka mentafsirkannya dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, Al-Imam Ibnu Katsir menukil riwayat yang banyak. Padahal yang kita baca di sini adalah kitab ringkasannya. Bagaimana dengan kitab aslinya? Otomatis lebih banyak lagi. Dan di dalam kitab aslinya Al-Imam Ibnu Katsir, apabila meriwayatkan hadis, disebutkan sanad-sanadnya. Ini memotivasi kita supaya bersabar di dalam menyimak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian itu bukan ditunggu menariknya, apalagi ditunggu lucunya. Ini yang lebih, yaitu aneh lagi. Kajian itu bagaimana kita sabar menyimak ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan.
dan juga sabar. Bukan sekedar sabar, bagaimana kita menciptakan suasana bahagia dan bergembira apabila dibacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ ilmu, inti ilmu. Inti ilmu adalah apabila kita mengagungkan ilmu. Tapi kalau ilmu masih ditunggu ceritanya, ditunggu dongengnya, ditunggu lucunya, ditunggu dagelannya, nah ini seseorang tidak akan mendapatkan manfaatnya ilmu. Jadi ngaji terus tapi tetap awam, tetap abangan. Tetapi tatkala kita belajar mengagungkan ilmu, Allah akan meningkatkan kualitas kita, baik kualitas ilmu ataupun kualitas iman dan kualitas amal. Jadi kita akan membacakan hadis. Karena ada yang mengatakan hadisnya diulang-ulang. Hadisnya tidak diulang-ulang, hadisnya mirip iya. Tapi ada yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang diriwayatkan Imam Muslim, ada yang muttafaqun alaih, ada yang riwayat Tirmidzi, ada yang lainnya, ada yang lainnya. Jadi siapkanlah mental kita, siapkanlah jiwa kita, hati kita di dalam mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'ta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadunna bihi ahnahu wa ahdahu wa atqah." Apabila kalian mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yakinilah itu adalah nasihat yang paling menyentuh. Itu adalah nasihat yang paling menyentuh. Nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang paling membimbing kepada ketakwaan. Dan nasihat yang paling membimbing menuju jalan petunjuk. Jadi tidak ada perbandingannya kata mutiara dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibandingkan. Yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu dari Allah. Ini sangat lucu kalau kita membandingkan kata-kata mutiara dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lebih mutiara dari kata-kata mutiara. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama, itu A'mash, selesai sholat subuh atau sholat apa itu, ada yang berdiri di atas mimbar atau di mihrab, berdiri. Kemudian menyampaikan cerita, dongeng. Ini yang disebut oleh para ulama al-qasas, tukang dongeng, kisah inspiratif. Nggak ada tukang dongeng itu cerita, contohnya cerita tentang bagaimana orang yang memandikan jenazah, atau bagaimana cerita orang yang taubat dari maksiat. Jadi tukang dongeng kalau cerita tuh langsung, wahai jamaah, ada seorang wanita berzina, wahai jamaah ada. Ini dari mana? Setelah amma ba'du langsung gitu. Seorang wanita berzina, seorang wanita selingkuh, seorang wanita. Lalu cerita. Kembali kepada kisah tadi, A'mas, ada orang yang berdiri setelah sholat langsung cerita. A'mas langsung membalikkan badannya dari kiblat, ngasih punggungnya kayak gini, kiblat kan di sana. Kasih punggungnya.
dia langsung mencabut bulu ketiaknya, dipataki langsung. Orang-orang menegur Mas, ya Mas, Anda ini tidak sopan, Anda ini imam, ada ulama, ini ada orang ceramah kok sampean kasih punggung. Apalagi mencabut bulu apa? Ketiak. Kata Mas, ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disampaikan ini bid'ah, buat apa saya mendengar dia? Lalu orang pun mengerumuni Mas, meninggalkan tukang cerita, ngomong tidak ada yang mendengarkan. Demikian al-qasas, tukang cerita. Karena merasa jenuh apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sempurna imannya tidak seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, apabila disebutkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar takut. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah imannya. Kok bisa bertambah iman? Kok bisa? Sekarang contohnya ada khotib baca ayat, ada enggak yang jamaahnya yang bertambah imannya? Enggak, Ustaz. Ya itulah kualitas iman kita. Kenapa? Ya karena kita tidak persiapan. Kalau para sahabat mendengarkan khutbah itu ditunggu ayatnya. Kalau kita tidak, ditunggu ceritanya, ditunggu dongengnya, ditunggu lucunya. Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, tambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah memperbagus wajah seseorang yang mendengarkan hadisku. Naddara artinya Allah memperbagus. Memperbagus wajahnya, memperbagus akhlaknya, memperbagus amalnya, memperbagus dunianya dan akhiratnya. Apa? Sami'a maqalati, dia mendengarkan hadisku. Fawa'aha, dan dia memahaminya. Otomatis ketika didengarkan, dibacakan hadis, nggak ngalor ngidul, pikirannya melayang-layang. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, pikirannya tidak kemana-mana. Ditunggu hidayahnya, ini hadis Nabi SAW, bergembira. Para sahabat demikian. Fazadathum imanan wa hum yastabshirun, mereka bergembira sekali. Jadi para sahabat itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis, pulang langsung bergembira, melebihi kebahagiaan mereka mendapatkan emas. Sampai ada seorang sahabat yang namanya Imran ibnu Husain radhiyallahu anhuma. Ketika enak-enak mendengarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang ngabari, wahai Imran, ontamu pergi. Namanya orang spontanitas. Langsung dia berdiri, dipikir ontanya itu pergi dekat, lalu diikat lagi. Ternyata jauh, tidak ketemu. Imran berkata, subhanallah, aku tadi berharap ontaku hilang, aku tidak berdiri. Aku berharap tidak berdiri dari majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun untaku hilang. Kalau kita ngaji terus sepeda hilang gitu contohnya, ya apa? Ini gara-gara ngaji, apes ini. Gara-gara ngaji sepeda apa? Sepeda hilang. Imran ndak gitu. Aku tadi kepingin gak berdiri, hilang lah wis loh. Ini kayak aku ketinggalan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapkan mental kita
Kita bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, rawal Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri fil ashril bawaqi. Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Man qamahunna ibtigha'a hisbatihinna. Siapa yang qiyam Lailatul Qadar mengharap pahala di sisi Allah, mengharap surganya, mengharap ampunannya, mengharap melihat wajah Allah di surga. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Allahu Akbar. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Allah mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, bagaimana Allah mengampuni dosa yang akan datang, padahal dia belum berdosa? Apa maksudnya? Seperti orang yang berpuasa di hari Arafah, Allah mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau Lailatul Qadar ini lebih hebat daripada hari Arafah. Puasa hari Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu, cuma 1 tahun. Kalau Lailatul Qadar, Allah mengampuni semua dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Apa maksudnya? Kalau telah lalu jelas dosa sudah dilakukan, apalagi disertai dengan taubatan nasuha. Dan sebaik-baik istighfar pada malam Lailatul Qadar. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi jangan menganggap kalau kita ini sudah diampuni. Lain orang yang berharap sama orang yang menganggap. Lain orang yang berharap dan orang yang menganggap. Jadi bagaimana sekarang pertanyaan, dosanya yang akan datang diampuni oleh Allah. Apa maksudnya, Kang Munib? Allah memberikan kemudahan untuk bertaubat. Iya, salah satu maknanya Allah memudahkannya untuk apa? Bertaubat. Bagus. Salah satu maknanya apa? Allah mengulangi perbuatan yang baik. Iya, Allah menjaganya dari dosa. Jadi sekiranya dia itu tidak qiyamul Lailatul Qadar, dosanya lebih banyak. Tapi Allah menjaganya dari dosa. Kalau sekiranya dia terjerumus, Allah membimbingnya untuk bertaubat. Demikian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hiya lailatu witrin." Lailatul Qadar di malam ganjil, tis'in aw sab'in aw khamisatin aw thalithatin. Malam 29 atau malam 27, malam 25 atau malam 23. Au akhir lailatin, atau malam yang terakhir. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Malam terakhir itu kapan? Bisa jadi 30, bisa jadi 29. Kalau di dalam hadis ini 30. Karena apa? Karena disebutkan malam 29. Tapi disebutkan malam 29 dan disebutkan malam terakhir. Malam terakhir Ramadan adalah malam 30. Sekiranya ada malam 30. Dan malam 30 ini adalah malam yang paling ditinggalkan. Apalagi kalau sholat khataman Al-Quran sudah apa? Khatam. Ini kalau siapa yang menghatamkan Al-Quran, malam 29 sudah khatam. Kenapa malam 29 khatam? Ya karena khawatir tidak ada malam apa? 30. Karena Ramadan itu lebih banyak 29 daripada 30. Jadi malam 29 ini sudah khatam. Terus tinggal 30. 30 di intinya sebenarnya. 30 itu intinya.
Pernah subhanallah, tahun ini, tahun yang lalu, Lailatul Qadarnya malam 30 subhanallah. Malam Lailatul Qadarnya 30. Orang-orang sudah mudik semuanya. Bahkan yang ikut qiyam Lailatul Qadar, yang ikut qiyamul lail sudah khatam, pulang sudah. Karena menganggap sudah khatam. Belum tentu. Kemudian ada tambahan faedah. Ciri orang yang mengejar husnul khotimah, kalau beramal itu sampai terakhir, tidak dipotong. Ciri orang yang ingin husnul khotimah, kalau beramal itu disempurnakan. Karena amal itu yang paling indah terakhirnya. Dan bukan karakter orang yang mendapatkan Lailatul Qadar meremehkan malam 30. Bukan karakter. Orang kalau dapat Lailatul Qadar, ya tambah apa? Tambah semangat atau tambah malas? Tambah semangat apa merem gitu ya apa ini? Iya. Coba kalau ngomong bonom gitu, masya Allah. Iya, langsung melek langsung cerita Ustaz ono, ya ini Ustaz ono pandangan baru Ustaz. Coba pandangan baru aja luar biasa banget. Jadi kembali kepada faedah. Jadi ciri orang yang ingin husnul khotimah kalau beramal itu dituntaskan. Terutama malam 30 ini, ya Allah, sedikit. Sedikit orang yang, jangankan orang umum, orang awam. Orang awam malam 20 sudah selesai. Tidak ada bisa. Orang awam itu hari pertama, kedua, tiga, besok sudah selesai. Menjelang Idul Fitri muncul lagi. Apalagi kalau sudah mudik, muncul di masjid kampung halaman. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna amarata Lailatul Qadar annaha safiyatun baljatun ka'anna fiha qamaran saqian. Tanda malam Lailatul Qadar adalah malam yang jernih, yang terang. Seakan-akan ada malam, ada bulan yang muncul. Jadi, walaupun katakan malam 27, malam 27 kan bulan kan sudah kecil. Tapi kalau Lailatul Qadar seakan-akan terang. Seakan-akan malam itu ada bulan, padahal tidak ada bulan. Sakinatun sajia, malam yang tenang. La bardun fiha wala har. Tidak dingin, tidak panas. Ini susah membedakannya. Tapi kalau kita di Timur Tengah katakan, apalagi di musim panas, kok ada malam yang salah satu malam kok tidak panas, tidak dingin. Insya Allah malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Wala yahillu liqaukabin yurma bihi hatta yusbih. Tidak halal bintang dilemparkan pada malam itu sampai pagi. Jadi khusus malam Lailatul Qadar malaikat berhenti melempari setan dengan bintang. Jadi setan kalau mencuri berita langit itu dilempari malaikat dengan bintang. Khusus malam Lailatul Qadar tidak ada. Seperti malam-malam di masa Rasulullah SAW hidup. Malam-malam kenabian. Jadi sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi, setan ini banyak mencari berita langit. Mencuri berita langit. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu Iqra, sampai beliau meninggal dunia, tidak ada setan yang berani mencuri berita langit. Ditahan, tidak bisa. Jadi malaikat waspada betul. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, setan mencuri lagi berita langit.
Khusus malam Lailatul Qadar, setan tidak bisa mencuri berita langit. Demikian. Wa anna amarataha anna syams sabihataha takhruju mustawiyah. Laisa laha syu'a'un mithlal qamar lailatal badr. Di antara tanda malam Lailatul Qadar, matahari di pagi harinya keluar, tidak nyentrong. Tidak nyentrong itu apa bahasa Indonesianya? Tidak silau ya. Sinarnya redup seperti bulan purnama. Jadi redup seperti bulan-bulan purnama. Lihat bulan purnama kalau kita melihatnya tidak silau. Tapi kalau pagi, jadi kalau pagi biasanya setiap hari matahari itu silau gitu. Walaupun jam 6 itu silau. Subhanallah, malam kemarin itu insya Allah malam 27. Kalau malam yang ini itu insya Allah malam 27 insya Allah. Wal ilmu indallah. Di malam 27 sampai jam 8 melihat matahari, ada awan saja tidak tembus. Biasanya kalau hari-hari biasa sinaran matahari itu nembus awan. Kelihatan silaunya itu kelihatan. Tapi malam Lailatul Qadar tidak di pagi harinya matahari tidak silau. Wala yahillu lisyaitan an yakhruja ma'aha yauma idin. Di hari itu syaitan tidak bisa keluar. Tidak halal bagi syaitan keluar pada malam tersebut atau pada hari tersebut. Dan kenapa mataharinya ini agak redup? Di antara keterangan para ulama salaf, karena saking banyaknya malaikat yang naik. Saking banyaknya malaikat naik ke atas, sehingga sinaran matahari agak redup. Ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Dan hadis berikutnya, warawa Abu Dawud At-Tayalisi an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Lailatul Qadar. Lailatun samhatun talqa. Malam yang sangat baik. La haratun wala barida, tidak panas dan tidak dingin. Wa tusbihu syamsu sabihatiha dhaifatun hamra. Di pagi harinya sinaran matahari merah dan lemah. Dhaifah artinya tidak silau. Warawa Ibnu Abi Asim An-Nabil. Nah, ini ada kisah lagi. Abu Asim julukannya ini Nabil. Nabil artinya murid yang mulia. Nabil. Ada kisah Ibnu Juraid sedang ngajar. Ibnu Juraid ngajar. Tiba-tiba ada gajah datang. Coba ada gajah datang ke perumahan ini, Queen gitu. Ya apa kira-kira? Oh no, saat ayo ngaji cepet loh. Sampai teko wis terlambat ini. Unta teko atau gajah datang. Kalau onta mungkin biasa ya. Gajah datang. Semua yang hadir keluar. Tinggal satu tok, Abu Asim. Ad-Dhahhak, namanya Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad Asy-Syaibani. Ibnu Juraid bertanya, "Kenapa enggak keluar kamu?" Lihat gajah termulun, ya. Gajah. Ngalahkan termulun gajah. Kenapa enggak keluar? Yang lain keluar. Qala la ajidu minka iwadha. Wahai guru, aku tidak menjumpai pengganti melebihimu. Selainmu aku tidak punya ganti, gajah atau yang lain. Itu apa artinya bagi saya? Saya di sini untuk menuntut ilmu, tidak untuk nonton gajah. Maka Ibnu Juraid mengatakan, antan nabil, kamu adalah murid yang mulia. Sampai sekarang dijuluki. Jadi kalau ada kalimat nabil, itu adalah julukan dari Ibnu Juraid kepada Abu Asim.
Abu Asim pada akhirnya menjadi imam besar kaum muslimin karena beliau adalah murid yang berbakti. Diriwayatkan Ibnu Abi Asim An-Nabil bisnadi an Jabir, dari Jabir Ibnu Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni ra'aitu lailatal qadar fa unsituha. Aku ini melihat Lailatul Qadar, kemudian aku dijadikan lupa. Sekarang pertanyaan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan lupa ketika itu? Karena apa? Bang Januri? Diutangi, Ustaz. Hah? Diutangi. Utang apa? Ada yang cepat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu, aslinya itu akan diberitahu. Rumusnya nyari Lailatul Qadar. Kalau sekarang 27, besok katakan 29. Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu. Kapan pastinya Lailatul Qadar? Fa unsitu, kemudian aku dijadikan lupa. Karena ada dua sahabat yang tepat nagih utang di Masjid Nabawi. Nanti utang janji-janji doa tak antep pisan. Jadi ada dua sahabat yang berdebat sampai meninggikan suaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ahuma syaitan, keduanya dihadiri syaitan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini keluar untuk menceritakan kalian kapan pastinya Lailatul Qadar. Tetapi ada dua orang, kan disebutkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ditutupi aibnya oleh beliau. Tetapi ada dua orang yang debat kusir. Fa'unsituha, aku pun dijadikan lupa. Wa asa an yakuna khairul lakum, semoga ini lebih baik bagi kalian. Pasti ada hikmahnya. Walaupun ini adalah akibat mereka, akibat keributan mereka, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hiya fil ashril awakhir min layaliha. Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Talqatun baljah, malam yang terang, yang tenang. La haratun wala baridah, tidak panas, tidak dingin. Kana fiha qamara, seakan-akan ada bulan. Padahal bulan tidak terbit. Bulan purnama itu malam 15, 14, 15, 16. Setelah itu mulai mengecil-mengecil. Tapi kalau malam Lailatul Qadar, malam ini terang, padahal tidak ada bulan. La yakhruju syaitanuha, setan tidak keluar hatta yudi'a fajruha, sampai terbit fajar. Jadi khusus malam Lailatul Qadar, setan tidak berani apa? Keluar. Kenapa tidak berani keluar? Wah, banyak malaikat. Jadi subhanallah, ada Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah. Beliau mengasih keterangan. Jadi orang yang memelihara anjing di rumahnya, atau orang yang rumahnya dikasih gambar yang dipajang, mereka itu rito rumahnya dimasuki setan sebagai ganti malaikat. Allahu Akbar. Ngaji subhanallah, rumahnya masih dipajang gambar pernyawa. Subhanallah, rito. Ada anjing masuk rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak sengaja. Tidak sengaja. Karena ketika itu rumah orang itu pintunya dari apa? Kain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu Jibril alaihissalam. Dia datang-datang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin malaikat menyelisih janji. Tidak mungkin. Beliau keluar masuk, pasti ada sesuatu. Tiba-tiba ada anjing kecil di bawah ranjangnya Aisyah. Usir anjing tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Aisyah. Aisyah, kenapa kamu masukkan anjing ke rumah ini?
Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku tidak tahu. Tidak lama kemudian Jibril langsung datang. Kemudian Jibril berkata, inna ma'syaral malaika, kita ini para malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya dan ada apa? Gambar bernyawa, gambar yang dipajang, gambar kemanten, gambar di bawah jembatan Sydney, kadang-kadang dudu nek mari itu mari pelisiran nang luar negeri, gambar camping. Subhanallah. Jadi Syekh Ibrahim mengatakan, aina akluha, mana akal mereka? Ridho rumahnya dimasuki setan, malaikat rahmatnya keluar. Subhanallah. Al-akil, orang yang berakal dari itu. Ridho rumahnya dimasuki anjing, setannya apa? Banyak setannya dan malaikat menghindar. Demikian. Jadi rumah yang ada gambar yang dipajang, gak ada malaikat rahmat. Tapi banyak apa? Banyak setannya. Auzubillah. Jadi di sini disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakhruju syaitanuha hatta yudi'a fajruha. Setan tidak keluar di malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Karena apa? Karena banyaknya malaikat. Jadi ketika iblis ikut perang Badar, iblis itu berkata, inni ara ma la tarawun, aku melihat apa yang tidak kalian melihat. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Artinya iblis, setan itu melihat malaikat. Kabur dia. Padahal sebelumnya iblis menyerupai seseorang, mengasih semangat, saya tidak akan membiarkan kalian kalah. Kalian akan menang. Wa inni jarun lakum, aku akan membela kalian. Falamma, tapi tatkala mereka melihat malaikat, iblis langsung lari. Alasannya, aku melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Ketika itu artinya iblis dan setan melihat malaikat sehingga mereka tidak ikut perang Badar. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, faslun, ikhtalafal ulama, para ulama berselisih, hal kanat Lailatul Qadri fil umami salifah atau min khasa'isi hadhil ummah. Apakah Lailatul Qadar ada di umat-umat yang terdahulu atau ini kekhususan umat Islam? Dan umat terdahulu itu usianya 1000 tahun. Apakah ada? Jadi kalau dilihat dari namanya, kira-kira ada atau enggak? Ada. Iya, karena Lailatul Qadar maknanya malam apa? Malam takdir. Tetapi apakah diberitahukan di umat-umat terdahulu, digencarkan, atau hanya sekedar ada dalil satu saja menjelaskan malam tersebut adalah malam takdir? Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Kalau adanya ada, tetapi apakah pemberitahuannya itu segencar umat Islam? Hadisnya banyak sekali, puluhan hadis, atau bisa jadi ratusan hadis tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ada dua pendapat. Qala Imam Malik berkata, balaghahu anna Rasulullah sallallahu uriya a'marun nas qablahu aw ma syaa Allah min dzalik fa ka'annahu taqasara a'mara ummatihi. Imam Malik berkata, telah sampai kepada Imam Malik riwayat. Ini telah sampai berarti riwayat ini diperselisihkan. Kalau Imam Malik menyebutkan dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti sahih. Tapi kalau Imam Malik mengatakan balaghahu, sampai kepada Imam Malik, nah ini perlu dikoreksi lagi. Apakah sahih atau tidak? Wallahu a'lam. Imam Malik mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan
umur umat Islam. Umur umat Islam ini pendek, antara 60 sampai apa? 70. Sedikit yang sampai 80 sampai 90, ini sedikit. Maka beliau merasa umur umatnya ini sedikit. Tidak mungkin umat Islam mengalahkan umat yang terdahulu, yang umurnya 1000 tahun, ratusan tahun. Fa'atahullahu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lalu Allah memberi malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau malam takdirnya setiap tahun itu ada. Tapi keutamaannya apakah ada untuk umat terdahulu? Wallahu a'lam. Wa qad asnada min wajhin akhar. Wa hadzal ladzi qalahu Malik yaqtadi takhsis hadhil ummah bi Lailatul Qadar. Wa qad naqalahu sahibul Uddah ahadul a'immah Syafi'an jumhuril ulama. Dan wallahu a'lam ini adalah pendapat jumhur ulama. Seperti hari Jumat. Hari Jumat itu ada setiap umat dahulu. Tetapi Jumat diberikan oleh Allah kepada umat apa? Umat Islam. Kenapa? Karena umat-umat yang terdahulu berselisih. Dikasih hari Jumat nggak mau. Orang Yahudi milih Sabtu. Orang Nasrani milih Ahad. Kemudian umat Islam diberi hari Jumat langsung diterima. Jadi walaupun Lailatul Qadar itu ada pada umat-umat terdahulu, tetapi tidak digencarkan pemberitahuannya seperti yang terjadi pada umat Islam. Lailatul Takdir itu ada, tapi fadilahnya yang lebih baik 1000 bulan apa ada di umat-umat terdahulu? Wallahu a'lam. Jadi menurut jumhur para ulama, ini adalah kekhususan umat Islam. Wahakal Khattabi alaihi ijma'. Bahkan Al-Imam Khattabi mengatakan ini adalah ijma' para ulama kaum muslimin. Maka kita lihat orang-orang Nasrani tidak nyari Lailatul Qadar. Kalau sekiranya ada, mereka akan ikut-ikutan nyari Lailatul Qadar. Jangankan Lailatul Qadar, puasa Ramadan saja tidak ada. Umat-umat terdahulu tidak punya puasa Ramadan. Mereka puasa Ramadannya berapa hari? Berapa hari puasa Ramadannya? Tiap bulan cuma 3 hari toh. Ramadannya 3 hari, Syawalnya 3 hari. Itu wajibnya puasa umat terdahulu. Jadi mereka tidak memiliki musim ibadah puasa yang dijadikan satu. Sehingga umat Islam ini merindukan Ramadan. Jadi ngomong-ngomong Ramadan, apakah kita masih doa? Walaupun kita ini di bulan terakhir, bulan Safar ini bulan terakhir, para sahabat berdoa, ya Allah terimalah amalku di bulan apa? Ramadan. Wis lali Ramadan. Nanti kalau masuk Rabiul Awal baru para sahabat berdoa, ya Allah sampaikan aku bulan apa? Ramadan. Masih bulan Safar, para sahabat berdoa, ya Allah taqabbal a'malana fi Ramadan. Ya Allah terimalah amal kami di bulan Ramadan. Saking cintanya para sahabat dengan bulan Ramadan. Karena salah satu kecintaan mereka yaitu mencari Lailatul Qadar, itu istimewa sekali. Bagi orang yang tujuannya akhirat. Bagi orang yang tujuannya mencari ibadah satu malam yang setara dengan 82 tahun. Dan ini adalah kekhususan umat Islam. Ini adalah kekhususan umat Islam. Seperti hari Jumat. Jumat itu ada setiap itu. Tapi umat-umat terdahulu tidak diberi oleh Allah kemuliaannya. Jumatnya ada, tapi kemuliaannya tidak diberikan oleh Allah pada umat-umat yang terdahulu. Diberikan kepada umat Islam. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang terbaik. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang terbaik, litakunu syuhada'a 'alan nas,
supaya kalian menjadi saksi semua umat-umat yang terdahulu. Kemudian kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, waqilah, dikatakan Lailatu ihda wa isri. Lailatul Qadar adalah malam 21. Kita baca hadis ini. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Hadis yang sangat agung. Ini di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan puasa Ramadan. Dan di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Hadis yang sering kita baca. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awal bin Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 malam pertama bulan Ramadan. Wa takafna ma'ahu, kami pun para sahabat i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah i'tikaf 10 malam, otomatis di hari yang ke-10, di hari yang ke-10 yang malamnya 11, jadi malam 10 masih i'tikaf, di hari 10 Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Para sahabat pun ikut pulang. Fa'atahu Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innal ladzi tatlubu amamak. Yang kamu cari masih ada di depan. Apa yang dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lailatul Qadar. Fa'takafal asyrul awsat fa'takafna ma'ahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun iktikaf di 10 malam yang kedua. Jadi setelah iktikaf 10 hari, beliau tambah lagi iktikaf 10 hari dari 11 sampai 20. Yang pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10, sekarang dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Di hari yang ke-20, malam 21 paginya, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, pulang. I'takafa fa'atahu Jibril. Lalu Jibril datang lagi. Faqala alladzi tatlubu amamak. Yang kamu cari masih di depan. Jadi Lailatul Qadar tidak di 10 yang pertama, tidak di 10 yang kedua, tetapi di 10 yang terakhir. Suma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam khatiban sabihata isrina min Ramadan. Di pagi hari ke-20, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah. Man kana i'takafa ma'i falyarji. Siapa yang i'tikaf bersamaku, hendaklah dia kembali. Fa inni ra'aitu lailatal qadri. Aku ini melihat malam Lailatul Qadar. Wa inni unsituha. Lalu aku dilupakan. Wa innaha fil ashril awakhir fi witrin. Malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ganjil. Wa inni ra'aitu, aku mimpi. Ka'anni ra'aitu asjudu fi tinin wa ma'in. Aku mimpi malam Lailatul Qadar di paginya, sholat subuhnya, aku sujud di air dan lumpur. Kemudian wa kana saqful masjid jaridan min nahal. Atap Masjid Nabawi itu dari pelepah kurma. Ini menunjukkan keikhlasan itu diberkahi oleh Allah. Jadi Masjid Nabawi sangat sederhana, tidak megah. Jadi atapnya dari pelepah kurma. Wa ma nara minas sama'i syai'an. Di malam 21 kita tidak melihat apa-apa, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Faja'at qaza'atun famutirna. Lalu datang awan dan turun hujan. Ihda fasalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kita.
hatta ra'aitu atharatin wal ma' ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasdiqu ru'yahu. Beliau ketika itu sujud karena hujan, sehingga tempat sholatnya ini tergenang air. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sujud. Kemudian kata Abu Sa'id, aku masih melihat asar bekasnya, yaitu air dan lumpur di wajahnya atau di dahinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiqa ru'yahu. Ini membenarkan mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain, min subhi idda wa isri. Ini terjadi di malam ke-21 Ramadan. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Syafi'i berkata, wa hadzal haditsu ashahhur riwayat. Hadis ini adalah riwayat yang paling sahih. Jadi riwayat hadis ini adalah riwayat yang paling sahih. Jadi riwayatnya tidak diragukan lagi. Riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan ketika itu Lailatul Qadar terjadi pada malam kapan? 21. Hadis ini menjelaskan para sahabat iktikaf berapa malam kira-kira? 21 atau 29? Para sahabat ketika itu iktikaf 1 bulan penuh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Tidak tahu kapan, sebelumnya belum ada keterangan kalau Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Jadi tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencarinya di 10 malam pertama. Lalu Jibril datang lagi. Beliau mencarinya di 10 malam yang kedua. Jibril datang lagi. Yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 malam terakhir. Ternyata Lailatul Qadarnya pada malam kapan? Malam 21. Subhanallah. Kalau malam 21 berarti sisanya berapa ini? 9. Ini kalau terjadi pada kita sekarang contohnya, audzubillah. Sekarang terjadi Lailatul Qadar 21. Apalagi orang-orang memprediksi, wah ini malam 21 mataharinya redup. Wah, ada yang mengatakan ketika kita di Bahrain sedang menunggu kedatangan imam, tiba-tiba ada yang datang. Kalian nyari Lailatul Qadar, kemarin sudah Lailatul Qadar, aku melihatnya paginya redup sekali. Itu maksudnya apa? Gembosi orang supaya tidak qiyamul lail maksudnya. Ini lihatlah para sahabat tidak keluar sampai yaitu malam yang terakhir. Padahal Lailatul Qadarnya terjadi pada malam 21. Kemudian di antara faedah yang diambil dari hadis ini, mengusap wajah ketika selesai doa dan selesai sholat ini tidak ada dalilnya. Jadi setelah doa ngangkat tangan gitu ya. Atau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kayak gitu? Banyak. Ini gak ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas lumpur. Kemudian kata Abu Sa'id, aku masih melihat bekas lumpurnya di wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Abu Sa'id melihatnya? Nah, kapan? Kapan lagi? Selesai salam. Setelah Nabi SAW menghadap makmum, masih ada. Gak digosok langsung ini lumpurnya, kipat-kipat no gitu enggak. Sekiranya Nabi SAW mengusap, itu wajar. Soalnya ada apa? Ada lumpurnya.
Tetapi ketika itu masih dibiarkan. Masih dibiarkan. Ini diambil faedah bahwasannya mengusap wajah selesai sholat atau selesai doa tidak ada apa? Tidak tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kecuali kalau kita ini ingin ruqyah. Tadi lain ya, kita ini ingin ruqyah. Sebelum tidur kita ruqyah. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ditiup dulu. Dan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baru kita usapkan seluruh badan kita. Karena kita niat apa ini? Ruqyah. Kalau kita doa saja, selesai doa tidak disunnahkan mengusap wajah. Selesai salam tidak disunahkan mengusap apa? Mengusap wajah. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah akan kita jawab selesai pengajian ini sambil santai-santai. Barakallahu fikum. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.